Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik diskusi pada pertemuan kali ini adalah Palestina versus Israel. Ada tim pro Israel, yaitu Rima dengan NIM 444, dan juga Nancy dengan NIM 303, serta ada tim pro Palestina, yaitu Sabrina dengan NIM 462. Saya, Naura, sebagai moderator dengan NIM 267 akan memandu diskusi kali ini. Baik, sekarang pembaca dari tim pro Palestina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kita mengetahui bahwasanya latar belakang konflik Palestina dan Israel dipicu oleh perebutan wilayah kekuasaan, di mana masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Wilayah yang diperebutkan oleh Palestina yaitu kota Yerusalem yang mereka anggap sebagai kota yang suci. Wilayah tersebut terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama puluhan tahun dan menimbulkan konflik-konflik lain yang tumpang tindih. Konflik Palestina dan Israel salah satunya adalah soal persengketaan kota Yerusalem. Bahkan perebutan wilayah ini menyebabkan ribuan warga yang tewas dalam sehari. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak, perempuan, dan pasien di rumah sakit. Kemudian, menurut sejarah, jalur Gaza dan wilayah Palestina selalu diperebutkan oleh Palestina dan Israel. Sejak 1917, wilayah Palestina telah menjadi sumber konflik antara Palestina dan Israel. Inggris memberikan wilayah Palestina kepada orang-orang Yahudi sebagai bentuk janji pendirian tanah air bagi mereka. Sejak saat itu, wilayah Palestina terus diperebutkan oleh Palestina dan Israel. Kemudian pada tahun 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza. Pasukan Hamas menembus tembok pembatas Gaza Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Kemudian serangan ini terjadi sebagai respon atas tindakan Israel dalam memperluas wilayahnya di Palestina melalui pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Kemudian sementara itu, sebagian negara dunia juga mengakui negara Palestina seperti China, India, Zambia, dan termasuk Indonesia, serta lebih dari 100 negara lainnya. Sementara itu, ada sekitar 50 negara tidak mengakui kedaulatan Palestina, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, serta Prancis, hingga Selandia Baru. Kemudian dalam konteks ini, tindakan Israel dalam perluas wilayahnya di Palestina melalui pemukiman Yahudi di wilayah Palestina ini sangatlah kontroversial. Maka yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana sih Israel membenarkan tindakan aneksasi wilayah Palestina. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa sih yang menjadi dasar klaim Israel atas wilayah Palestina? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari pendapat dari tim pro Palestina. Selanjutnya, pembicara dan dari tim pro Israel dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tim pro Palestina. Bagaimana Israel membenarkan tindakan aneksasi wilayah Palestina?
Nah, Israel membenarkan tindakan aneksasi wilayah Palestina itu mempunyai alasan-alasan atau dasar-dasar yang mana alasannya yaitu sebagai berikut. Nah, wilayah Palestina adalah bagian dari tanah air Yahudi yang memiliki dasar historis dan legal. Israel itu mengacu pada Deklarasi Balfour, Mandat Palestina, dan Resolusi PBB 181 yang mengakui hak Yahudi untuk mendirikan negara mereka sendiri di Palestina. Yang kedua yaitu langkah apa yang dilakukan Israel itu merupakan langkah untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan Israel dari ancaman terorisme dan agresi dari Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Dan juga tindakan Israel itu mempunyai dukungan dari Amerika Serikat, sekutu utama mereka, yang tidak lagi menganggap pemukiman Israel itu di tepi barat sebagai ilegal. Nah, Presiden Donald Trump juga mengusulkan rencana damai yang menguntungkan Israel dan mengizinkan Israel untuk menganestesi sekitar 30% tepi barat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi dasar klaim Israel atas wilayah Palestina? Dasar klaim Israel atas wilayah Palestina dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu klaim historis dan klaim agama. Klaim historis, Israel mengklaim bahwa Mungkin kameranya bisa diturunkan sedikit. Wajahnya, mukanya tidak kelihatan. Sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi dasar klaim Israel atas wilayah Palestina? Jawabannya, dasar klaim Israel atas wilayah Palestina dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu klaim historis dan klaim agama. Klaim historis, Israel mengklaim bahwa wilayah Palestina adalah tanah air orang-orang Yahudi sejak zaman kuno. Klaim ini didasarkan pada Alkitab yang menyebutkan bahwa bangsa Israel diberikan tanah Kanaan oleh Tuhan. Israel juga mengklaim bahwa wilayah Palestina telah menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi selama ribuan tahun, sebelum pendudukan Arab abad ke-7. Klaim agama, Israel juga mengklaim wilayah Palestina berdasarkan alasan agama. Israel memandang wilayah Palestina sebagai tanah suci bagi orang-orang Yahudi, karena di dalamnya terdapat banyak tempat suci agama Yahudi, seperti tembok ratapan, bukit bait suci, dan gua para patriark. Berikut adalah beberapa bukti yang digunakan Israel untuk mendukung klaim historisnya atas wilayah Palestina. Yang pertama, Alkitab menyebutkan bahwa bangsa Israel diberikan tanah Kanaan oleh Tuhan. Yang kedua, wilayah Palestina telah menjadi tempat tinggal orang-orang Yahudi selama ribuan tahun sebelum pendudukan Arab abad ke-7. Yang ketiga, wilayah Palestina memiliki banyak tempat suci agama Yahudi. Berikut adalah beberapa bukti yang digunakan Israel untuk mendukung klaim agamanya atas wilayah Palestina. Yang pertama, wilayah Palestina adalah tanah suci bagi orang-orang Yahudi. Yang kedua, di wilayah Palestina terdapat banyak tempat suci agama Yahudi. Klaim Israel atas wilayah Palestina telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Palestina mengklaim bahwa wilayah Palestina adalah tanah air mereka dan bahwa Israel telah merampas tanah mereka secara ilegal. Pada tahun 1947,
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Namun, negara Arab menolak resolusi tersebut dan menyerang Israel. Israel berhasil memenangkan perang tersebut dan menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Sejak saat itu, Israel telah membangun pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pemukiman-pemukiman tersebut telah memburuk konflik antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1993, Israel dan Palestina menandatangani perjanjian Oslo yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Namun perjanjian tersebut belum membuahkan hasil dan konflik masih terus berlangsung hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Jadi, dari jawaban kami itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Israel itu merupakan bentuk pertahanan keamanan dan kedaulatan Israel dari ancaman Palestina. Dan juga tindakan dari Israel itu mempunyai dasar. Maka dari itu muncullah pertanyaan, bagaimana Palestina membenarkan dirinya atau membela dirinya, sedangkan yang dilakukan Israel itu mempunyai dasar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari pro-Israel. Jadi tindakan aneksasi Israel ini ditentang oleh Palestina dan sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap melanggar hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Kemudian Indonesia juga secara konsisten mendesak Israel untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menghambat proses perdamaian. Selain itu, Indonesia secara berkala juga menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan penting yang membahas isu Palestina seperti KTT OKI. Pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mencerminkan dukungan yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Kemudian, aneksasi juga dapat memperburuk situasi politik dan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah dan menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Kemudian, status hukum dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel dengan cara aneksasi adalah non-legal. Namun, Israel membenarkan tindakan aneksasi wilayah Palestina dengan berbagai alasan, seperti klaim sejarah, keamanan nasional, dan kepentingan ekonomi. Kemudian, pada tahun 2020, Israel mengumumkan rencana untuk menganeksasi sebagian besar wilayah tepi barat, termasuk lembah Yordan dan wilayah-wilayah strategis lainnya. Namun, rencana ini menuai banyak kritik dari masyarakat internasional dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi adalah jawaban argumen dari kedua tim, pro-Palestina dan pro-Israel. Maka dari diskusi kali ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan norma-norma dalam hukum internasional, penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini itu merupakan pelanggaran hukum militer dan pengingkaran terhadap the right of self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi. Nah, untuk solusinya,
Penyelesaian konflik hanya dapat terjadi jika hukum internasional itu sudah merestuinya. Maksudnya, negara-negara itu sudah memberi pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik tersebut. Indonesia bersama negara-negara lainnya juga telah menawarkan penyelesaian sengketa, yaitu mendorong perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara atau two-state solutions. Mungkin ini saja diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.